Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita adalah kunci keselamatan kita, kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk selalu meminta hidayah, sebagaimana yang sering kita baca dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami atau berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ini selalu kita baca dalam solat kita, yang terdapat dalam surat yang paling agung, surat Al-Fatihah. Dan kita disuruh membacanya dalam ibadah yang paling agung, ibadah solat. Dan tidak cukup hanya sekali dibaca, tapi terus kita baca berulang-ulang. Kalau di dalam solat wajib saja minimal 17 kali dalam sehari kita memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi dalam solat-solat sunnah. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW juga selalu dan sering kali berdoa kepada Allah minta hidayah. Di antara doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Bukan berarti beliau minta hidayah karena beliau belum mendapatkan hidayah. Tidak, jemaah sekalian. Tapi minta tambahan hidayah, dan agar hidayah yang sudah ada tidak hilang. Oleh karena itu, juga di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa memohon istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Maka hidayah adalah sesuatu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita.
Tapi apa yang dimaksud dengan hidayah jemaah sekalian? Hidayah itu ada dua. Al-hidayatu ilal ilmi wal hidayatu ilal amal. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Maka kita berdoa kepada Allah memohon hidayah mencakup dua-duanya. Mencakup hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Dan juga mencakup tambahan hidayah dan istiqomah. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena nggak ada gunanya. Kalau sekarang kita dapat hidayah, tapi kita mati hidayahnya sudah hilang. Maka kita perlu hidayah agar kita istiqomah sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu bergantung pada penutupannya. Maksudnya, bagaimana nasib kita di akhirat bergantung pada akhir hayat kita. Kalau kita mati di atas hidayah, maka kita selamat. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau seseorang itu mati di atas kesesatan, hidayahnya telah hilang, maka dia tidak selamat. Lalu siapa orang yang mendapatkan hidayah itu jamaah sekalian? Dan apa hidayah yang mereka dapatkan? Inilah yang kita minta setiap hari dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka jamaah sekalian? Orang-orang yang Allah berikan nikmat hidayah itu. Maka Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka ia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Maka Allah jelaskan kepada kita, orang-orang yang mendapatkan hidayah, ada 4 golongan, 4 tingkatan. Yang pertama, yang hidayahnya sempurna, yaitu para nabi dan rasul. Yang kedua, as-siddiqin. Siapa itu as-siddiqin? Orang-orang yang selalu beriman dan membenarkan terhadap semua ajaran para nabi dan rasul. Dan pemimpin mereka adalah as-siddiqul akbar. Siapa beliau? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak
ragu, tidak pula mendustakan sedikit pun. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, asyuhada. Orang-orang yang mati syahid, yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh di medan jihad. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang Allah berikan nikmat hidayah. Dan pemimpin mereka, pemimpin orang-orang yang mati syahid, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid di perang Uhud. Tapi orang yang mati syahid yang lebih mulia ada yang lain, bukan Hamzah. Ada yang tahu? Ada yang lebih mulia daripada Hamzah yang mati syahid. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke Bukit Uhud, lalu Bukit Uhud bergetar. Maka beliau bersabda, "Uthbut ya Uhud, fa inna 'alaik nabiyyun was-siddiq wasyahidan." Diamlah wahai Uhud, karena yang berada di atasmu adalah seorang nabi, kemudian as-siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian tingkatan yang keempat adalah as-solihin. Orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Yang beramal soleh. Apa amal soleh itu? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut amal soleh. Maka dari itu beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa tertolak? Karena bukan amal soleh. Walaupun kita menganggap itu baik, walaupun kita sebut hasanah, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, kata beliau, tertolak. Karena itu bukan amal soleh. Dan disebut amal soleh juga apabila dibangun di atas dasar keimanan, yaitu tauhid dan ikhlas, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Karena dosa syirik dan dosa kekufuran menghapuskan amalan. Jadi jamaah sekalian, ini 4 tingkatan orang-orang yang Allah berikan hidayah. Kalau kita simpulkan, mereka adalah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semua orang yang mengikuti jalan mereka. Kalau begitu, jelaslah hidayah itu adalah mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang setiap hari kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Mereka adalah para nabi dan rasul seluruhnya, terutama nabi kita yang mulia Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka orang yang tersesat itu adalah
yang menyelisihi jalan mereka. Sebesar apa penyelisihan seseorang terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat, sebesar itu pula kesesatannya. Maka inilah yang dimaksud dengan hidayah. Jalan yang di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabat berjalan. Kalau kita mengikuti mereka, maka kita dapat hidayah. Kalau kita berpaling dari jalan mereka, maka hilang hidayah tersebut, kita tersesat. Apakah hilang secara keseluruhan atau hilang sebagiannya? Tergantung sebanyak apa kita menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi penting sekali kita berusaha dan berdoa. Usahanya apa? Menuntut ilmu dan mengamalkannya. Makanya lanjutan ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang Allah murkai adalah yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan yang tersesat, yang beramal tanpa ilmu. Kalau begitu, jalan hidayah itu adalah ilmu dan amal. Kita belajar dan amalkan. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu. Beramallah. Sampai kapan? Sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini pasti terjadi, yaitu kematian. Walaupun kita sudah berusaha, kita tidak akan mendapatkan hidayah kecuali Allah kehendaki. Maka perlu selalu kita berdoa kepada Allah. Doa yang disertai dengan kehadiran hati. Jangan sampai kita dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, tapi hati kita enggak di situ. Hati kita sedang memikirkan lain. Maka doa seperti ini kurang bermanfaat. Dan itu namanya enggak khusyuk. Juga disertai dengan harapan yang besar kepada Allah dan hati yang bergantung kepadanya. Kalau dalam urusan keselamatan di dunia saja kita bergantung kepada Allah, apalagi dalam urusan hidayah. Maka kita harus lebih kuat lagi bergantung kepada Allah. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ini jemaah sekalian yang harus selalu kita lakukan untuk mendapatkan hidayah dan tambahan hidayah dan istiqamah agar hidayah tidak hilang sampai kita berpisah dengan hidup ini. Maka kita pun paham apa itu hidayah, siapa orang yang mendapatkan hidayah, dan bagaimana cara menggapainya. Sekarang yang akan kita bahas, bagaimana cara menjaganya supaya tidak hilang. Maka jauhi sebab-sebab hilangnya hidayah. Insyaallah ta'ala kita akan membahas 10 sebab hilangnya hidayah. Dan ini bukan sebuah pembatasan. Mungkin lebih dari 10 ini. Tapi kita berusaha menyampaikan, mempelajari yang paling berbahayanya. Yang pertama adalah
dosa kesyirikan dan kekufuran. Ini adalah dosa yang menghilangkan hidayah sampai ke akar-akarnya, tanpa ada sisa sedikit pun. Karena ini adalah dosa yang membatalkan keimanan, menghilangkan keislaman, dan menghapuskan seluruh amalan. Maka jauhilah semua dosa kesyirikan dan kekufuran itu. Bahkan itulah kesesatan terbesar. Hidayah itu kan lawannya adalah dolalah, kesesatan. Dan kekufuran serta kesyirikan itu adalah kesesatan terbesar. Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, yang paling jauh, yang paling parah. Kemudian masih di surat An-Nisa ayat 116. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahaya dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu, yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi kekufuran dan kesyirikan Allah sebut sebagai kesesatan yang sangat jauh dan dosa yang tidak terampunkan. Maksudnya tidak terampunkan kalau pelakunya nggak bertobat sampai mati. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Dan tidak ada cara lain agar kesyirikan dan kekufuran itu diampuni kecuali dengan bertobat. Beda dengan dosa-dosa lain. Dosa-dosa lain mungkin Allah ampuni karena amal soleh kita, atau karena kita berbuat baik kepada orang lain, atau karena musibah yang menimpa kita, atau bahkan tidak ada sebab apa-apa, hanya karena kasih sayang Allah dan kehendak Allah. Allah ampuni dosa-dosa lain walaupun kita nggak taubat, bisa saja Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Kalau kita taubat tentu lebih bagus lagi. Karena itu adalah sebab Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu menyucikan diri. Tapi jemaah sekalian, mungkin saja dosa-dosa selain kesyirikan dan kekufuran itu Allah ampuni walaupun pelakunya nggak bertobat, kalau Allah menghendaki. Tapi dosa kesyirikan dan kekafiran Allah tidak akan mengampuni selain pelakunya itu bertobat. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Kalau dia nggak bertobat, tidak mungkin diampuni. Apalagi kalau dia mati di atas kesyirikan dan kekufuran itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, ilmu untuk mengenal kesyirikan dan kekufuran adalah ilmu yang paling wajib kita pelajari. Termasuk ilmu yang paling wajib kita pelajari. Karena kalau kita nggak belajar, mungkin kita terjerumus di dalamnya tanpa kita sadari. Betapa banyak orang melakukan kekufuran dan kesyirikan dan dia tidak paham. Sangat banyak kan?
Contoh jemaah sekalian, orang yang menghina satu ajaran syariat, misalkan dia mengatakan, hukum yang ini walaupun ada hadisnya, tapi ini sudah terbelakang. Ini penghinaan dan penolakan sekaligus. Di sini dua kekufurannya. Penghinaan, dia mengatakan ini hukum yang terbelakang, dan penolakan. Atau lebih ekstrim lagi, dia mengatakan ini ajaran kadrun, kadal gurun. Subhanallah, ajaran Islam dihina seperti itu. Padahal dia tahu itu ajaran Islam. Bukan dibuat-buat oleh umat Islam, tidak. Itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Penghinaan dan penolakan. Atau dia mengatakan ajaran yang ini tidak cocok di negeri saya, cocoknya di Arab saja. Bagi orang barbar di sana, kami orang beradab. Subhanallah, adab apa yang lebih tinggi daripada mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Itu yang paling beradab yang sesungguhnya. Atau dia katakan nggak sesuai dengan kearifan lokal, nggak cocok dengan tradisi bangsa. Apanya yang arif jemaah sekalian? Kalau bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, itu bukan kearifan, itu dosa namanya, kemungkaran, kesesatan, bahkan bisa jadi kesyirikan dan kekufuran. Ini contoh. Penolakan-penolakan seperti ini membatalkan Islam. Walaupun dia mengamalkan Islam itu, tapi dia dalam hatinya dia menolak, atau dia ucapkan kata-kata penghinaan, Islamnya batal. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya atau ajarannya, dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Kalian jadikan bahan tertawaan? Kalian mempermainkan? Kalian jadikan bahan stand up komedi? La ta'tadiru, tidak usah kalian cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, enggak serius. Apalagi kalau serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kata Allah, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Masih banyak lagi bentuk kekufuran. Juga kesyirikan. Masih banyak orang yang percaya kepada para dukun. Percaya ada wali, ada kiai khos katanya tahu perkara gaib. Padahal Allah menegaskan kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan lebih parahnya lagi, yang dianggap wali itu orang gila. Dianggap tahu perkara gaib. Mungkin yang menganggap dia wali lebih gila lagi sebenarnya. Lalu untuk apa mereka anggap dia wali dan tahu perkara gaib? Untuk tanya nomor. Permainan judi, nomor mana yang keluar. Masih banyak yang percaya jimat-jimat. Percaya ada hari baik, hari sial. Ini semua termasuk kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk sesajen, persembahan, pengagungan kepada selain Allah. Bahkan mereka yakini makhluk yang mereka persembahkan sesajen itu adalah penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka. Keyakinan itu saja sudah syirik. Kalau mereka hadirkan pengharapan dan rasa takut kepadanya, itu syirik yang lain. Kalau hati mereka bergantung kepadanya, itu syirik yang lain.
Kalau mereka berdoa, bermohon kepadanya, itu syirik yang lain. Kalau mereka menyembelih untuk pengagungan terhadapnya, itu juga syirik yang lain. Kalau mereka buat upacara-upacara ritual untuk pendekatan diri kepadanya, itu juga syirik yang lain. Tapi kemudian setan datang dan mengatakan kepada mereka, ini kearifan lokal. Padahal dosa terbesar, dosa syirik. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian. Artinya kita perlu belajar agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Maka ini yang pertama. Yang kedua, termasuk sebab hilangnya hidayah adalah berbuat bid'ah di dalam agama dan menyelisihi serta menentang ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bid'ah itu sendiri adalah kesesatan. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Meskipun ada sebagian orang yang mencoba untuk menakwilkan. Kata mereka, maksud sebagian itu, maksud semua bid'ah sesat adalah sebagian. Mereka pun bisa membuktikan secara bahasa. Tapi jamaah sekalian, walaupun kita bisa membuktikan secara bahasa, namun kalau itu bertentangan dengan pemahaman sahabat, maka bukan makna bahasa yang dikehendaki dalam hadis itu, tapi makna syariat. Dan gak mungkin kita lebih paham terhadap syariat daripada sahabat. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ittiba'lah, teladani Nabi Muhammad SAW, dan jangan berbuat bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ittiba'lah, teladani Nabi Muhammad SAW, dan jangan berbuat bid'ah, faqad kufitum, niscaya itu sudah mencukupi kalian, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya hasanah. Bid'ah yang hasanah, yang baik. Maka bid'ah itu sendiri adalah kesesatan, lawan daripada hidayah. Dan penyelisihan serta penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kita mendapatkan hidayah, menyelisihi beliau adalah sebab kita tersesat. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian akan dapat hidayah. Juga dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah jemaah sekalian? Kesesatan. Artinya pasti tersesat orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, dan itu bagian dari hukuman yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana juga firman Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Juga firman Allah, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya,
Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, yaitu jalannya para sahabat. Karena orang beriman yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat. Dan ketika ayat ini turun, merekalah orang-orang beriman. Maka siapa yang melakukan dua ini, menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dia menentang. Dia katakan, kata guru saya nggak begitu. Kata orang-orang tua dahulu nggak begitu. Subhanallah. Yang kedua, dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang dia pilih tersebut. Jadi itu hukuman. Karena dia memilih penyelisihan kepada Nabi SAW dan para sahabat, Allah hukum dia tersesat. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami jadi masukkan dia kelak ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kita menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan pula kita berbuat bid'ah di dalam agama. Termasuk jemaah sekalian, orang yang menyelisihi dan menentang petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah yang suka mendebat kebenaran. Dapat satu ayat dia debat, dapat satu hadis dia debat. Enggak langsung dia sami'na wa ata'na, tapi dia debat dulu. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal." Tidaklah tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Hati-hati. Ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, apa yang mau diperdebatkan lagi? Amalkan saja, tunduk dan patuh, nggak usah diperdebatkan. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Az-Zukhruf ayat ke-58 tentang sifat orang-orang kafir yang menghalangi mereka dapat hidayah. Ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Tidaklah yang mereka perumpamakan kepadamu wahai Muhammad kecuali jadal, perdebatan. Mereka ingin mendebat saja, bukan mau mencari kebenaran. Bahkan kata Allah mereka adalah orang-orang yang suka berselisih, suka bermusuhan. Maka ini penyebab hilangnya hidayah. Yang ketiga, termasuk sebab hilangnya hidayah adalah semua perbuatan maksiat, semua perbuatan dosa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba, kalau dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau kemudian dia berhenti melakukan dosa itu, lalu memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, menjadi bersih lagi hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau dia kembali menambah dosa itu, maka titik hitam itu pun bertambah. Kalau terus dia lakukan, sampai akhirnya titik-titik hitam itu menutupi hatinya. Hilanglah hidayah
terbuka pintu kesesatan dan tertutup pintu hidayah. Kalau dosa-dosa sudah sampai menutupi hati. Ini bahaya dosa jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kata beliau, wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu. Itulah yang disebut dengan ar-ran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Maksudnya mereka bukan tidak bisa memahami Al-Qur'an untuk mendapatkan hidayah, bukan. Akan tetapi kata Allah, di atas hati mereka ada ron, penutup, pengunci hati, diakibatkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Hidayah yang sudah ada hilang dan tidak mendapatkan tambahan hidayah kalau dosa sudah menutupi hati. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari pernah ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kami susah melakukan sholat malam? Jemaah sekalian, setiap amal soleh yang kita lakukan berarti itu tambahan hidayah. Makin banyak amal-amal yang sunnah yang kita kerjakan, makin banyak hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka mereka bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kita susah sholat tahajud? Apa jawab beliau? Aq'adatkum dzunubukum. Dosa-dosa kalian yang mencegah kalian, menahan kalian. Untung baru ditahan dari amalan sunnah. Bagaimana kalau sudah tertahan dari amalan yang wajib? Maka sudah semakin besar hidayah itu hilang. Dan semua maksiat jamaah sekalian, para ulama salaf dulu mengatakan, al-ma'asi baridul kufri. Semua maksiat-maksiat itu adalah pengantar kepada kekufuran. Kalau seseorang tidak segera bertobat, maka lama-kelamaan dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam kekufuran. Sebaliknya, ketakwaan kepada Allah adalah kunci hidayah. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Hidayah. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Ini diantara manfaat ketakwaan. Yang keempat, termasuk sebab hilangnya hidayah adalah bersikap wala kepada orang-orang kafir. Hati yang mencintai mereka, setia kepada mereka, condong kepada mereka, berteman dekat dengan mereka, atau mengangkat mereka menjadi orang kepercayaan, atau meninggikan derajat mereka dengan mengangkatnya menjadi pejabat atau menjadi pemimpin. Itu semua yang dimaksud dengan wala. Wala itu artinya menjadikan mereka sebagai wali. Apa yang dimaksud menjadikan mereka sebagai wali? Mencintai mereka, menjadikannya sebagai teman dekat, bersikap setia kepada mereka, mengangkat mereka jadi tangan kanan kita, orang kepercayaan kita, sampai kita curhat-curhat kepadanya, mengangkat mereka menjadi pejabat atau menjadi pemimpin. Itu semua termasuk dalam makna menjadikan mereka sebagai wali. Maka ini adalah penyebab hilangnya hidayah atau tertutupnya pintu hidayah. Allah ingatkan diantaranya dalam
Surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Berarti hilang hidayahnya atau minimal berkurang. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Yang kelima, termasuk sebab hilangnya hidayah adalah lebih mencintai makhluk dan kesenangan dunia daripada Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Kul in kana aba'ukum, katakanlah, apabila orang tuamu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum dan karib kerabatmu, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha dan rumah-rumah yang kamu senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, itu semua yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan hukumannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Allah hukumi mereka sebagai orang yang fasik. Orang yang fasik itu bisa jadi masih muslim, tapi hidayahnya berkurang atau hidayahnya sedikit yang dia dapatkan. Makanya dia disebut fasik, bukan mukmin yang baik. Bisa jadi pula naudzubillah hidayahnya sudah hilang. Mungkin sebagai contoh nyata jamaah sekalian, ada orang yang sudah tahu riba itu haram, tapi dia tidak mau tinggalkan pekerjaan ribanya karena dia lebih cinta kepada kesenangan dunia. Dan dia lebih mementingkan keluarganya. Dia pingin mereka hidup enak walaupun dari cara yang haram. Dia khawatir kalau dia keluar dari pekerjaan itu, dia tidak bisa memberikan hidup enak kepada mereka, atau dia akan menderita bersama keluarganya. Maka dunia lebih dia pentingkan, keluarga lebih dia cintai daripada Allah, Rasulnya, dan ajaran-ajaran syariatnya. Maka ini penyebab hilangnya hidayah seseorang atau tertutupnya pintu hidayah. Yang keenam, termasuk sebab hilangnya hidayah adalah tidak mau menuntut ilmu. Karena jemaah sekalian, ilmu yang kita dapatkan adalah hidayah itu sendiri. Tinggal kita amalkan, maka semakin sempurna hidayah yang kita dapatkan. Dan di hadapan kita ada berbagai macam permasalahan. Mungkin ujian, cobaan, dan rintangan.
Kalau kita nggak punya ilmu untuk menghadapinya, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu Allah ingatkan, ketika pertama Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Qala ihbita minha jami'an. Keluarlah kalian berdua semuanya dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang kepada kalian dariku hidayah, maka siapa yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka Allah mengabarkan kepada kita yang datang dari Allah itu hidayah. Bagaimana cara kita menggapainya? Pelajari dan amalkan. Dan mohon pertolongan Allah agar kita tidak tersesat dan tidak celaka. Kemudian di ayat berikutnya Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dia berpaling. Walaupun dia nggak memusuhi, tapi dia nggak peduli, dia berpaling. Maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Baginya kehidupan yang sempit di dunia. Di antara makna kehidupan yang sempit adalah dia hidup di atas kesesatan karena berpaling dari ilmu. Juga ada penafsiran yang lain, dia akan mendapatkan azab kubur. Kemudian bagaimana nasibnya di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia pun berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Dia bertanya, kenapa aku dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Perhatikan apa jawaban Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu pun melupakannya. Demikian pula hari ini kamu pun dilupakan. Surat Toha ayat 123 sampai 126. Dan jemaah sekalian, itulah sebabnya tipu daya iblis yang pertama dan utama terhadap anak Adam adalah memalingkan mereka dari ilmu. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis. Ini kitab yang luar biasa. Saya sangat menyarankan untuk dibaca. Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah. Dan beliau sebutkan secara terperinci berbagai perangkap dan tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia. Sampai beliau sebutkan bagaimana tipu daya iblis kepada para ulama sekalipun. Jangankan orang bodoh, para ulama pun ada tipu daya iblis tersendiri. Begitu pula kepada para ahli ibadah. Ini luar biasa. Ada puluhan, mungkin sampai ratusan tipu daya iblis yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi
dalam kitab beliau Talbis Iblis. Dari banyaknya perangkap iblis yang beliau sebutkan, nomor satunya jamaah sekalian, apa nomor satunya? Mari kita lihat. Kata beliau, "I'lam anna awwala talbis iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilm." Ketahuilah, sesungguhnya tipu daya iblis yang pertama kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, menghalangi mereka ke majelis ilmu. Contohnya gimana? Ustadznya ditahdir. Ini iblis ini. Ya. Atau pembantu iblis, temannya iblis. Para ulama dijelek-jelekkan. Orang lihat tulisan siapa ini? Syekh bin Baz. Ah, ini ulama penguasa. Ini contoh ucapan-ucapan iblis. Atau para pembantu iblis. Para ulama dijelek-jelekkan. Sebaliknya, begitu lihat nama penulis Ustadz Fulan, padahal tersangka teroris. Oh, ini ulama mujahid. Sebaliknya, teroris dipuji-puji sebagai mujahid. Menghalangi manusia dari ilmu dan mendekatkan manusia kepada orang-orang bodoh. Oh, ini ustadz bagus, nggak pernah mencela. Walaupun syirik, walaupun bid'ah, dia nggak pernah mencela. Mereka anggap ini yang ustadz yang bagus, selalu adem, nggak pernah melarang syirik, nggak pernah melarang bid'ah. Sementara para ulama yang asli, yang mengingatkan manusia bahaya syirik dan bahaya bid'ah, mereka sebut pemecah belah. Ini ucapan iblis untuk menjauhkan manusia dari ilmu. Tujuan utama mereka bukan menjauhkan manusia dari ulama, tapi menjauhkan manusia dari ilmu. Kalau ulama sudah nggak dipercaya, dari mana manusia mendapatkan ilmu? Ini hati-hati. Ini perangkap iblis yang pertama. Termasuk juga menjauhkan manusia dari ilmu. Dia sudah hadir di majelis ilmu, tapi main HP. Atau tidur. Atau ngajak teman di samping ngobrol. Di sini nggak ada yang tersinggung kan? Kemudian beliau mengatakan, li'annal ilma nurun. Kenapa? Ini adalah perangkap iblis yang pertama. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah lentera dalam perjalanan hidup kita. Fa'idha atfa masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa sya'a. Maka apabila iblis telah berhasil memadamkan lentera-lentera mereka, dengan mudah dia akan menjerumuskan mereka dalam kegelapan, yaitu dalam kesesatan semaunya dia. Sudah gampang disesatkan orang itu kalau dia jauh dari ilmu. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Walaupun dia rajin ibadah, tapi dia nggak mendalami ilmu. Maka keutamaan orang yang berilmu atasnya seperti keutamaan bulan purnama di atas semua bintang-bintang. Dalam riwayat yang lain, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengingatkan, nuwabu iblis fil ardi, wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Iblis kan cuma satu, wakilnya yang banyak. Siapa mereka itu? Wahumul ladzina yuthabbituna an-nasa an talabil ilmi wattafaqu fid din.
Mereka itulah yang menghalang-halangi manusia untuk menuntut ilmu dan mendalami agama. Fahaulai adarru alaihim min syayatinal jinni. Maka manusia-manusia seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya lebih berbahaya bagi mereka daripada setan-setan dari kalangan jin. Jadi manusia-manusia seperti ini lebih berbahaya daripada setan, jamaah sekalian, yang suka menghalang-halangi orang yang menuntut ilmu. Fa innahum yahuluna bainal qulubi wa baina hudallahi wa tariqihi. Karena mereka menghalangi antara hati manusia dengan hidayah Allah dan jalan menuju kepadanya. Yang ketujuh, termasuk penyebab hilangnya hidayah adalah kesombongan dan takut hilang jabatan. Inilah sebab iblis tersesat. Sebab hilangnya hidayah dari iblis. Iblis itu dulu ahli ibadah. Luar biasa ibadahnya. Sampai dia sudah dikelompokkan bersama para malaikat. Dan inilah jamaah sekalian penyakit ahli ibadah, sombong. Ini pintu setan untuk para ahli ibadah. Dibukakan pintu sombong untuk mereka. Karena ngajak mereka ke klub malam misalkan, sulit. Dia sukanya ke masjid saja. Maka setan cari jalan lain, buat dia sombong. Kan sudah hebat ibadahnya. Atau minimal ujub, bangga diri. Maka ini sangat berbahaya. Allah ingatkan kita penyebab iblis tersesat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia enggan untuk taat kepada perintah Allah dan dia menyombongkan diri. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jemaah sekalian, termasuk para pembantu iblis di muka bumi ini adalah kaum liberal. Pembantu iblis nomor 1 di muka bumi yang mengklaim sebagai Islam liberal. Ayat sudah jelas, iblis kafir karena nggak mau sujud kepada Adam. Tapi mereka bilang, iblis yang paling kuat tauhidnya. Dan ini sebenarnya ucapan orang-orang sufi dahulu juga. Karena nggak mau sujud kepada Adam. Padahal sujud yang dimaksud di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan ini dibolehkan pada syariat umat terdahulu. Tapi dalam syariat Islam, sujud penghormatan maupun sujud ibadah, dua-duanya tidak boleh lagi kecuali kepada Allah saja. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda linnas, la amartul mar'ata an tasjuda li ghairiha." Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairihi, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh, aku perintahkan manusia untuk sujud kepada orang lain. Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin. Seandainya boleh, aku perintahkan manusia sujud kepada orang lain. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Maka sungguh aku akan perintahkan manusia sujud kepada, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Artinya itu nggak boleh. Kan Nabi SAW mengatakan seandainya boleh, berarti nggak boleh. Jadi iblis
disuruh sujud kepada Adam bukan sujud ibadah, sujud penghormatan, dan itu boleh pada umat terdahulu. Adapun sujud ibadah sama sekali tidak boleh kecuali kepada Allah sejak umat terdahulu sampai akhir zaman. Bahkan ada lagi yang mencoba untuk mengkritik ayat. Kan yang diperintahkan hanya malaikat. Iblis nggak diperintahkan. Padahal sudah jelas Allah mengatakan aba wastakbara. Dia enggan untuk sujud dan menyombongkan diri. Berarti dia juga termasuk yang diperintahkan. Dan juga mereka lupa ayat yang lain. Surat Al-A'raf ayat ke-12. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala, kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu sehingga tidak bersujud kepada Adam tatkala aku memerintahkanmu wahai iblis? Sudah jelas dia diperintahkan. Makanya perhatikan apa jawaban iblis. Qala, iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis enggak mengatakan karena engkau enggak perintahkan kepadaku. Jadi iblis paham dia diperintahkan. Maka iblis lebih paham perintah dia bersujud, perintah kepadanya untuk bersujud daripada orang-orang yang salah memahami ayat ini. Orang-orang liberal, sebagian orang sufi ya. Mereka mengatakan iblis nggak diperintahkan untuk sujud. Ternyata iblis paham. Dia diperintahkan untuk bersujud. Jadi iblis lebih pintar daripada mereka. Kalau nggak begitu ya mereka nggak bisa dibodohi oleh iblis kan? Karena mereka bodoh. Makanya iblis mudah menyesatkan mereka. Maka lihat jamaah sekalian, apa sebab iblis tersesat? Sombong. Dua bentuk kesombongannya. Menentang perintah Allah dan menganggap dia lebih mulia daripada Adam. Dan sebab, dan ini termasuk kebodohan iblis, sebab dia menganggap dia lebih mulia karena dia diciptakan dari api. Padahal ukuran Allah menilai manusia itu mulia adalah pada ketakwaan, pada ilmu dan amal, bukan pada asal penciptaannya, bukan pula pada kebagusan tubuhnya, kecantikan dan ketampanan atau kekayaannya, bukan, tapi pada ketakwaan. Jadi ini hati-hati, bahaya besar, sebab manusia tersesat, menyombongkan diri dengan dua bentuk kesombongan ini. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menegaskan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Begitu pula takut hilang jabatan. Mau selalu ditinggikan. Khawatir menjadi hina kalau harus mengikuti kebenaran. Padahal justru disitulah kemuliaan kita. Bukankah Allah telah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tapi Fir'aun takut dia menjadi hina kalau harus mengikuti Musa alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-47. Faqalu, Fir'aun dan para pejabatnya berkata, anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuha lana abidun. Apakah kita harus beriman kepada dua orang manusia yang sama seperti kita, yaitu Musa dan Harun?
Padahal kaum mereka berdua wa qaumuhu malana abidun. Kaum mereka berdua saja adalah budak-budak kami. Jadi mereka khawatir nanti jadi sama rata kita dengan para budak. Kalau harus beriman kepada Musa dan Harun. Takut kehilangan jabatan jemaah sekalian. Yang kedelapan, termasuk sebab hilangnya hidayah adalah takut kepada manusia. Apakah takut celaan mereka? Takut dikucilkan? Takut dicaci maki dan dibuli? Atau takut kepada tindakan-tindakan buruk mereka? Inilah di antara metode setan untuk menyesatkan manusia. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, bagaimana Nabi dan para sahabat mendapatkan tambahan hidayah karena tidak takut kepada manusia. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Orang-orang di sini maksudnya Nabi SAW dan para sahabat. Saat orang-orang musyrik bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Ketika itu mereka seluruhnya bergabung. Musyrikin dari kota Mekah dan yang ada di kota Madinah. Bersama orang-orang munafik dan Yahudi. Semuanya bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Maka sebelum diperangi, mereka takut-takuti dulu. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia seluruhnya telah bersatu untuk menghancurkan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW dan para sahabat tidak takut. Mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Itu hanya menambah keimanan mereka. Bertambah hidayah mereka. Karena mereka tidak takut. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong. Dan dialah sebaik-baiknya kami bertawakal. Kemudian Allah ingatkan juga di ayat 175 masih di surat Ali Imran tentang salah satu cara setan menyesatkan manusia. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti para walinya atau dengan wali-walinya. Maka jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Perhatikan jemaah sekalian, kata Allah, di antara tipu daya setan adalah yukhawwifu awliya'ahu. Ini ada dua penafsiran. Yang pertama, dia menyesatkan para walinya. Orang-orang yang mau menjadi pengikutnya. Itu yang bisa disesatkan oleh setan. Makna yang kedua, dia menakut-nakuti manusia untuk menyesatkan mereka dengan para walinya dari kalangan manusia. Jadi ini tujuan setan, supaya hidayah hilang, supaya kita tersesat. Kita ditakut-takuti dengan para walinya. Yaitu manusia yang mau menjadi wali setan untuk menyesatkan manusia yang lain. Dan betapa banyak ini terjadi jamaah sekalian. Dia sudah kenal sunnah, dia sudah mencoba untuk mengamalkannya, tapi telinganya tidak tahan mendengar bulian manusia, cibiran manusia, celaan keluarganya, teman kantornya, tetangganya. Takut dia. Maka akhirnya dia meninggalkan kebenaran itu.
hilanglah hidayah darinya. Maka jemaah sekalian ingatlah, kita tidak boleh takut kepada manusia dalam mengamalkan kebenaran. Karena Allah yang lebih patut kita takuti. Azabnya yang sangat pedih. Sementara celaan manusia kepada kita itu nggak berbahaya sedikit pun. Selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan disinilah pentingnya keikhlasan. Orang yang ikhlas itu, dia tidak peduli manusia suka atau tidak suka. Dia juga tidak takut manusia mencela dia. Itu orang yang ikhlas. Dia tidak mencari keridhaan manusia, dia tidak takut celaan manusia. Itu orang yang ikhlas. Kemudian yang kesembilan, termasuk sebab manusia tersesat atau hilang nikmat hidayah padanya adalah ikut tradisi orang banyak atau warisan budaya nenek moyang. Dan supaya manusia ikut, maka setan menipu mereka dengan mengatakan, ini kearifan lokal, ini budaya bangsa yang mesti dilestarikan. Kalau perlu dijadikan wisata budaya supaya dapat duit. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini penyebab manusia tersesat. Kalau tidak menyeleksi mana tradisi dan warisan budaya nenek moyang yang masih bisa dipertahankan dan mana yang sudah seharusnya dibuang karena bertentangan dengan kebenaran. Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan saja dan hanya mengira-ngira. Bukan ilmu. Ini juga sebab manusia tersesat. Kebanyakan manusia tersesat karena yang mereka ikuti bukan ilmu, hanya persangkaan atau hanya hawa nafsu mereka. Sebagaimana juga di surat An-Najm Allah mengatakan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan hawa nafsu mereka, padahal telah datang kepada mereka hidayah. Ini kebanyakan manusia, kalau kita ikuti mereka, maka yang kita ikuti hanyalah persangkaan, bukan ilmu dan hawa nafsu. Begitu pula Allah ingatkan dalam banyak ayat tentang sebab manusia tersesat atau tidak mendapatkan hidayah adalah mengikuti nenek moyang. Walaupun salah tetap diikuti. Kalau nggak salah nggak masalah, ikuti saja. Tapi kalau salah jangan diikuti. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian ikuti apa yang Allah turunkan dan ikuti Rasul. Qalu, maka mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami yang kami wariskan, kami dapatkan dari para orang tua kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Maka Allah membantah mereka. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka? Padahal orang-orang tua mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan hidayah. Mereka nggak kenal agama dulu, nggak belajar agama, belum dapat hidayah, kok masih mau diikuti juga? Dan subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa. Kita mendengarkan berita belum lama ini, sudah tua, nggak lama lagi mati.
Tapi dia memilih untuk murtad. Alasannya apa? Nenek moyangnya dulu kafir kan? Dia mau kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan yang paling disayangkan adalah keluarganya, anak-anaknya setuju, nggak ada yang mencegah. Subhanallah. Ini luar biasa, sebab manusia tersesat. Karena mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi. Mana yang pantas diwariskan, mana yang sudah seharusnya dibuang. Yang ke-10, termasuk sebab hilangnya hidayah adalah teman yang buruk, atau yang lebih parah daripada teman, guru yang menyimpang, salah berguru. Dia sudah hijrah, tapi salah memilih guru, tersesat lagi. Hijrah dari maksiat kepada bid'ah, bahkan kepada syirik, karena salah berguru. Jangankan guru, teman dekat saja sudah sangat berbahaya, apalagi dijadikan sebagai guru. Orang yang menyimpang itu, Allah ingatkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-28 sampai ke-29. Wa yauma ya'uddu dzalimu wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Saking menyesalnya jemaah sekalian, bukan satu jari saja dia gigit, dua tangannya dia gigit, semua jari-jarinya dia gigit. Seraya dia berkata, aduhai, andaikan dulu aku mengikuti jalan Rasul. Perhatikan jemaah sekalian, jalan Rasul yang kita disuruh mengikuti, bukan jalan orang tua kita, jalan Rasul. Kalau orang tua kita mengikuti jalan Rasul, baru kita ikuti mereka. Maka dia pun menyesal. Sambil menggigit kedua tangannya, dia berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilah. Celaka aku. Aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman baikku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Karena sungguh dialah yang menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Setelah dia dapat hidayah, dia tersesat lagi karena menjadikan fulan sebagai teman dekatnya. Wa kana syaitan lil insani khadzula. Dan setan itu memang penipu manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekat. Terutama memilih pasangan suami atau istri. Kalau teman dekat saja kita harus milih-milih, apalagi memilih suami atau istri. Rasulullah SAW juga bersabda, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaklah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang beriman yang menolongnya untuk amalan akhirat, untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sebaliknya, dapat istri yang menjerumuskan dalam dosa, atau istri dapat suami yang menjerumuskan dalam dosa. Ini teman, apalagi guru. Mesti kita lebih selektif lagi. Maka kita harus memilih para guru itu hanya dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Para guru yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak boleh dari selain itu. Kalau kita nggak pingin tersesat. Dan Allah melarang kita.
memilih guru dari selain orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dalam banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih untuk menyesatkan manusia dan membuat penakwilan. Penakwilan dia sendiri, tidak mengikuti pemahaman salaf. Mereka cari dalil-dalil yang mutasyabih agar bisa dibawa ke kanan dan ke kiri. Yang orang kebanyakan tidak paham, itu maksudnya mutasyabih. Yang banyak orang belum memahaminya, sebagian orang paham. Nah, orang-orang yang tidak paham ini mereka sesatkan dengan dalil-dalil mutasyabih. Contoh jemaah sekalian, mereka mengajarkan aksi-aksi terorisme atau pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin, tapi dengan dalil. Ajaran yang salah tapi didukung dengan dalil. Ini bahaya seorang guru yang menyesatkan. Dia mengajarkan yang salah tapi dia dukung dengan dalil. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih itu, maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, yaitu surat Ali Imran ayat ke-7. Fahdharuhum, jauhi mereka. Bukan kita datang belajar kepadanya. Nabi SAW mengatakan jauhi mereka. Juga surat Al-A'raf ayat 180 terkait orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah. Maka Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan balasan apa yang mereka kerjakan. Perhatikan jemaah sekalian, apa kata Allah? Tinggalkanlah. Jangan pergi mendekat kepadanya, jangan berteman baik dengannya, jangan pula mengangkat dia dari jadi guru kita. Karena Allah menyuruh kita tinggalkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh siapa orang yang menyimpang dalam nama Allah. Seperti orang yang masih mengimani Allah memiliki nama Al-Ali yang maha tinggi, juga Al-A'la yang maha tinggi. Bahkan setiap sujud dia ucapkan Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tapi dia menolak untuk mempercayai Allah di atas segala sesuatu. Dia bilang Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Ada lagi sebaliknya, Allah di mana-mana. Ini semua akidah yang baru. Tidak ada sedikit pun dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat. Ini akidah baru. Nabi dan para sahabat mengimani Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, di atas seluruh makhluk. Dan arsy dan semua makhluk yang ada di bawahnya kecil sekali dibandingkan dengan Allah, dan Allah nggak butuh dengan semua itu. Tapi logika mereka mengatakan kalau Allah di atas berarti butuh kepada arsy. Mereka mencoba memahami Allah dengan logika. Dan itu pun sebenarnya bisa dibantah dengan logika, apalagi dengan dalil. Sekarang jemaah sekalian, kita katakan langit di atas bumi. Apakah langit membutuhkan bumi? Sama sekali tidak. Apakah langit lebih kecil daripada bumi? Langit jauh lebih besar daripada bumi. Bumi masih kita temukan batasnya jemaah sekalian. Langit kita nggak temukan batasnya di mana. Saking besarnya. Dan langit tidak menempel di bumi. Padahal dia di atas. Itu langit dan bumi. Apalagi Allah dan arsy. Allah sama sekali nggak butuh kepada arsy. Allah maha besar, arsy itu kecil kalau dibandingkan dengan Allah.
Maka nggak boleh kita mengatakan Allah menempel di arsy. Allah nggak bilang begitu. Katakan Allah di atas arsy. Tapi mereka mencoba memahami dengan akal mereka yang pendek, tidak menggunakan logika yang sehat, dan meninggalkan pemahaman sahabat. Maka mereka pun berkata, Allah tidak di atas, tapi nggak di bawah juga, tidak di mana-mana. Yang lain mengatakan Allah di mana-mana. Ini contoh. Padahal dia beriman Allah maha tinggi, tapi dia tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Kata Allah, tinggalkan mereka. Jangan dijadikan sebagai guru orang seperti itu. Itu kalau satu penyimpangannya, bagaimana kalau dia punya banyak penyimpangan yang lain? Maka itu diantara sebab manusia tersesat setelah mendapatkan hidayah karena salah memilih guru. Inilah jemaah sekalian secara ringkas 10 sebab hilangnya hidayah. Semoga Allah melindungi kita dari hilangnya hidayah atau tersesat. Masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Sambil menunggu pertanyaan, saya bacakan ucapan Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku telah meneliti kebanyakan manusia itu tersesat. Ini yang aku temui. Karena dua hal. Yang pertama, dia mendalami dan banyak bertanya serta banyak memperdebatkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dia suka membahas hal-hal yang enggak manfaat. Mungkin antum pernah mendengarkan sebagian orang-orang sufi itu sampai membahas huruf alif di tubuh kita ada di mana. Pembahasan yang enggak manfaat sama sekali, dan memang enggak ada pembahasan itu, enggak perlu. Sampai mereka membahas tentang Nur Muhammad. Katanya Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Nabi Adam, dan semua hadis-hadisnya palsu. Semua hadis-hadisnya palsu. Ini yang pertama. Membahas hal-hal yang enggak manfaat. Yang kedua kata beliau, wa mujalasatu man la tu'man fitnatuhu. Bergaul dengan orang sesat. Berteman dengan orang sesat. Ini yang beliau dapatkan di masa beliau. Banyak orang tersesat karena dua sebab ini. Suka membahas hal-hal yang enggak manfaat, yang tidak ada dalilnya, tidak kembali kepada ilmu. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Maka terpengaruh. Itulah sebabnya jemaah sekalian, pernah bacakan kisah pembunuh 100 nyawa. Supaya dia berhasil dalam bertobat, maka sang alim di masanya menasihati dia, tinggalkan kampung halamanmu. Ini bukan sekedar berhijrah tobat, dia disuruh berhijrah pindah tempat tinggal. Karena di kampung halamannya dihuni orang-orang yang rusak. Kalau dia tetap tinggal di situ, dikhawatirkan dia nggak lama lagi tersesat lagi. Jadi kalau sudah hijrah, selamat tinggal kawan-kawan lama. Jangan jadikan lagi mereka teman dekat. Walaupun bukan berarti kita tidak mendakwahi mereka. Jika kita sudah punya ilmu, dakwahi mereka. Tapi untuk dijadikan teman dekat, teman bergaul, jangan, hati-hati. Kita bisa tersesat. Kecuali kita sudah punya ilmu, kita datangi dia untuk memberi nasihat. Iya.
Jika ada ustadz ahlus sunnah gemar tahdir atau suka tahdir, apakah kita harus mengaji dengannya? Jamaah sekalian, ini pertanyaan terlalu umum. Tahdir itu tergantung apa yang dia tahdir, dan tergantung cara dia mentahdir. Kalau yang dia tahdir adalah kesesatan, kesyirikan, kekufuran, bid'ah, kalau kita belajar tauhid, mesti kita mentahdir kesyirikan. Nggak mungkin nggak mentahdir kesyirikan. Kalau kita belajar sunnah, harus mentahdir bid'ah. Dan juga mungkin kita perlu mentahdir tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh kebid'ahan, agar manusia tahu dia sesat. Kalau semua orang diam, bagaimana orang yang tidak tahu menjadi tahu bahwa dia sesat dan perlu dihindari. Yang salah itu adalah kalau dia mentahdir sesama ahlu sunnah. Maka ini salah. Maka kita harus lebih hati-hati. Perlu kita teliti dulu, perlu kita waspadai. Bukan berarti kita juga langsung tinggalkan majelisnya. Tapi perlu kita pelajari lagi orang ini. Jangan-jangan dia mungkin sengaja masuk ke tubuh ahlu sunnah untuk memecah belah di dalam. Yang jelas, seorang ustadz ahlu sunnah, seorang ulama sekalipun, mungkin terjerumus dalam kesalahan ini. Dan tidak mengharuskan kita meninggalkannya. Dalam sejarah Islam, pernah terjadi. Imam Az-Zuhli rahimahullah, imam besar ahli sunnah, mentahdir Imam Bukhari. Maka kalau tahdirnya salah sasaran, ya kita jangan ikuti. Tapi tidak harus kita meninggalkan majelisnya atau mengajak manusia untuk meninggalkan majelisnya. Cukup ingatkan kesalahannya. Kalau ada ahli sunnah bersalah, boleh kita ingatkan kesalahannya. Tapi jangan sampai melarang orang menghadiri majelisnya. Kecuali mungkin kita lihat ada mudarat yang lebih besar kalau hadir di majelisnya. Iya. Jadi ini perlu rincian-rincian. Ada anggapan kalau mengikuti kebanyakan manusia yang benar, kalau yang sedikit pasti banyak penyimpangan. Ini bertentangan dengan dalil. Kan Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Yang menjadi ukuran kebenaran bukanlah jumlah. Bukan jumlah banyak, bukan pula jumlah sedikit. Jadi jangan pula kita memahami, oh itu sedikit pengikutnya pasti benar, tidak juga. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana cara melembutkan hati? Cara yang paling bagus adalah mentadabburi Al-Quran. Begitu pula mengingat azab Allah dan mengingat kematian. Begitu pula mendekat, bergaul dengan orang-orang fakir, mengusap kepala anak yatim, menyayangi mereka, bersedekah kepada mereka, melihat orang-orang yang kesusahan, maka insya Allah itu semua akan melembutkan hati kita. Ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.